Dan untuk mengetahui situasi terkini pasca kebakaran sudah bergabung bersama kami ada Bianca Sumendap langsung dari lokasi. Bianca, selamat siang. Bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, selamat siang Anggi dan pemirsa. Informasi yang dapat kami sampaikan bahwa saat ini saya sudah berada tepatnya di posko pengungsian di mana Anggi serta pemirsa malam tadi tepatnya sekitar pukul 20:55 telah terjadi kebakaran tepatnya di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat, di mana api yang menghanguskan lebih dari 354 ada yang terdampak dan juga ada sekitar 200 rumah begitu yang terdampak. Dan saat ini Anggi, kami akan menunjukkan kepada Anda, ini adalah lokasi di mana ini adalah posko pengungsian yang sudah ada, di mana ini merupakan posko pendidikan. Posko pendidikan ini mencatat begitu Anggi serta pemirsa data-data dari para warga yang mengalami untuk warga yang terdampak. Selain itu juga ada posko Dukcapil yang juga dipersiapkan, dan informasi yang dapat kami sampaikan bahwa di posko pengungsian ini juga ada begitu sebanyak 10 tenda darurat yang sudah dipersiapkan dan juga ada 3 dapur umum yang sudah dipersiapkan. Dan ini Anggi, ini adalah posko kesehatan di mana ini bertugas begitu untuk para petugas yang sudah siap siaga untuk mengecek begitu kesehatan dari para pengungsi. Dan juga tadi berdasarkan pantauan kami ada beberapa korban yang luka-luka juga tadi dibantu oleh pos kesehatan ini. Dan juga di sampingnya ini juga ada pos kesehatan dari Palang Merah Indonesia. Jadi memang Anggi serta pemirsa dari pihak baik itu dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta ini juga sudah bersiaga memastikan begitu untuk membantu para warga yang terdampak. Dan saat ini Anggi, kami juga akan berbincang dengan Wali Kota Jakarta Pusat untuk mengetahui seperti apa untuk penanganan lebih lanjut, mengingat Anggi kebakaran yang terjadi malam tadi ini cukup banyak begitu untuk korban yang ada. Ya, selamat siang Bapak Arifin. Bapak, bagaimana ini Pak untuk proses penanganan dan bagaimana ini Pak untuk yang sudah dilakukan begitu sejauh ini? Ya, dari sejak malam pasca pemadaman lokasi kebakaran, kita sudah menyiapkan untuk lokasi pengungsian. Di lokasi ini memang kita siapkan tenda pengungsian, baik itu dari Dinas BPBD maupun juga dari Dinas Sosial dan lain-lain yang menyiapkan tenda pengungsian. Kemudian layanan kepada para warga yang terdampak, diantaranya ya berkaitan dengan natura, ya logistik kebutuhan mereka kita juga siapkan, termasuk juga layanan kependudukan. Ya, kita tahu bahwa beberapa diantaranya identitas kependudukan mereka yang terbakar, ya hari ini juga dari Dinas Kependudukan menyiapkan layanan. Apakah itu yang akte lahirnya terbakar, kartu KK, KTP dan lain sebagainya. Kemudian juga dari Dinas Pendidikan juga melakukan pendataan kepada anak-anak usia sekolah. Baik SD, SMP, SMA, yang kuliah maupun yang PAUD dan sebagainya. Sementara ini sudah terdata yang melaporkan ke Dinas Kependudukan, poskonya ada 160-an. Ya, yang tentunya juga kita harus siapkan nantinya bantuan alat-alat sekolah. Ya, yang lain-lainnya tentunya buat posko kesehatan, ya layanan kesehatan juga kita siapkan, air bersih, ya dan lain sebagainya. Intinya bahwa kami tidak tinggal diam, kami bersama mereka warga yang terdampak untuk memberikan layanan yang terbaik dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian juga ada trauma healing buat anak-anak kita. Ya, inilah cara kita untuk bisa membantu warga kita yang terkena musibah kebakaran di Kelurahan Kebun Kosong ini. Baik Pak, jadi memang sudah ada langkah begitu Pak ya yang sudah dilaksanakan. Pak, kalau berbicara untuk angka pasti Pak dari korban ini ada berapa dan rumah begitu Pak, ini angka pastinya ada berapa ini Pak? Sementara hasil pendataan ya yang dilakukan oleh RT RW, lokasi kebakaran kita ini berada di lokasi RW 04. Di mana RW 04 itu ada 5, 12, 13, 14, 15, 6, 5 RT. Ya, di 5 RT di RW 04, kemudian juga ada 3 RT di RW 05, di mana jumlah bangunan rumah tinggalnya lebih kurang ada 304 bangunan, dengan jumlah KK-nya ada 354 KK, dengan jumlah jiwanya ada 679 jiwa.
Ya inilah yang kemudian kita harus siapkan bagaimana mitigasinya, ya memberikan kepada mereka kebutuhan-kebutuhan sementara yang sangat mendesak, termasuk tadi toilet, layanan air bersih, dan lain-lain yang harus kita siapkan. Baik Pak, untuk saat ini begitu Pak, terkait dengan penanganan begitu Pak untuk selanjutnya, ini diperkirakan untuk posko ini akan berdiri hingga kapan dan apakah masih ada beberapa hal yang kurang begitu Pak sejauh ini yang harus diimprove lagi Pak? Ya terus kita tentunya akan melihat perkembangannya, ya kondisi tiap hari akan kita lakukan evaluasi, ya hal-hal yang memang dibutuhkan oleh masyarakat kita juga tidak menutup diri, membuka kesempatan kepada pihak-pihak yang ingin memberikan donasi, bantuan, apakah pakaian layak pakai dan lain sebagainya. Dan di sini juga sudah dibentuk ya pengurusnya, panitiaannya dari RW setempat, ya dari RW 4 maupun RW 5, sehingga apa-apa yang menjadi kebutuhan antara yang diharapkan oleh masyarakat dengan kami dan hal ini pemerintah Kota Jakarta Pusat untuk bagaimana kemudian memenuhi apa yang menjadi harapan mereka, ya. Baik Pak, tadi kan kami juga sempat melihat begitu Pak ya di lokasi kejadian dan tadi beberapa warga ini menyampaikan ini akibat dari konsleting listrik. Apakah itu betul Pak? Apakah sudah ada hasil begitu Pak terkait dengan apa begitu penyebab dari kebakaran ini Pak? Tentunya nanti kita menunggu hasil investigasi yang dilakukan oleh pihak polisian, ya. Tentunya kita menunggu ya apa yang nanti disampaikan oleh pihak yang berwenang terkait dengan penyebab daripada kebakaran yang ada di RW 04 Kelurahan Kebon Kosong. Ya. Baik, terima kasih sekali Pak Arifin. Selamat bertugas kembali Bapak. Dan itu dia pemirsa, jadi memang tadi yang seperti disampaikan oleh Wali Kota Jakarta Pusat ini menyampaikan bahwa sebanyak 354 kakak yang terdampak dan ada sebanyak 679 jiwa yang terdampak dari kebakaran malam ini. Dan pemirsa kita akan ajak Anda kembali, kita akan lihat seperti apa situasi terkini di posko begitu. Sudah diperlihatkan oleh juru kamera kami, Zuhal, bahwa di depan Anda ini merupakan posko pendidikan dan juga pos Dukcapil begitu. Posko pendidikan ini bertugas begitu untuk mencatat para siswa-siswa, para anak-anak yang terdampak. Mengingat Anggi pada hari ini juga bertepatan dengan momen ujian sekolah. Jadi memang ini para orang tua dari tadi berdasarkan pantauan kami, mereka mendata begitu untuk anak-anak dan untuk di posko Dukcapil ini untuk mendata terkait dengan kehilangan, baik itu seperti data-data pribadi seperti kartu keluarga, KTP maupun ijazah. Karena mengingat Anggi tadi saya juga sempat berbincang dengan sejumlah korban, mereka menceritakan bahwa kebakaran ini sangat cepat terjadi, bahkan tidak sempat begitu untuk para korban ini dapat menyelamatkan harta benda. Sehingga oleh karena itu banyak masyarakat ataupun warga terdampak ini tidak mampu begitu untuk bisa menyelamatkan harta benda. Dan saat ini kami juga akan berbincang dengan salah satu warga. Selamat siang Pak. Selamat siang. Dengan Bapak siapa Pak? Bapak Teguh Purnomo. Baik Pak, Pak tadi malam boleh diceritakan kembali Pak untuk kejadian itu seperti apa Pak dan apakah Bapak ada di lokasi atau bagaimana? Saya sebenarnya agak jauh dari lokasi ya, kira-kira sekitar 500 meter ya tempat saudara. Jadi kebetulan memang saya lagi silaturahim. Nah ternyata di sana apinya udah besar aja itu. Langsung itu seperti apa ya, apinya berlari itu ya. Karena kan bangunannya semi permanen. Nah itu jadi saya juga nggak sempat semuanya ludes semua. Kartu penting sebenarnya. Jadi pada saat itu Bapak sama sekali begitu ya Pak ya tidak bisa menyelamatkan harta benda. Tapi keluarga posisi bagaimana itu Pak pada saat itu? Keluarga memang silaturahim bersama saya, anak saya 2. Dan saya juga sendiri, ya begitu berlari udah kelalap api semua bangunannya udah gitu. Bapak dari titik kejadian itu apakah cukup jauh Pak dari lokasi rumah Bapak maksud saya? Rumah saya maksudnya yang saya terdampak itu langsung kena terbakar itu rumah saya. Baik Pak, ini untuk harapannya Pak bagi pemerintah ini seperti apa ini Pak? Ya kalau bisa di bangunannya dikasih batu bata kola ya, jangan kayak itu maaf. Jadi jangan kayu lah, seperti yang di sebelah ini di Gang Laler nih, jadi dikasih batu
batu bata atau batu batako ya, jadinya nggak gampang terbakar begitu. Terima kasih sekali Pak untuk informasinya. Jadi itu Anggi dan pemirsa, tadi kami juga sempat berbincang dengan para korban. Begitu memang mereka menceritakan bahwa kejadian yang terjadi malam tadi begitu cepat, begitu yang menghanguskan lebih dari 600 yang mengalami dampak sekitar 679 orang dan ada sekitar 304 kakak yang terdampak. Dan Anggi, memang kalau kita lihat saat ini kami tengah menunggu untuk kedatangan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, yang akan melihat begitu secara langsung, memantau seperti apa kondisi yang ada saat ini. Tetapi memang berdasarkan pantauan kami, Anggi, bahwa tenda-tenda ini terus berdiri, bahkan juga bantuan-bantuan terus berdatangan hingga siang tadi. Dan kalau kita lihat dibandingkan pagi tadi, saat ini jauh begitu lebih banyak untuk sejumlah bantuan-bantuan. Dan saat ini Anggi, ini merupakan trauma healing. Ini merupakan yang ditunjukkan di layar kaca Anda oleh juru kamera kami. Ini merupakan layanan dukungan psikososial. Jadi ini ditujukan begitu untuk para anak-anak, mengingat Anggi bahwa tragedi yang terjadi malam tadi tentu dikhawatirkan ini menimbulkan trauma. Oleh karena itu, pihak dari DKI Jakarta sendiri menyediakan, yakni adalah seperti layanan dukungan psikososial, yakni adalah sebagai bentuk untuk trauma healing, untuk menyembuhkan trauma-trauma, jadi memastikan bahwa para adik-adik ini bisa begitu memberikan dukungan khususnya untuk para anak-anak. Dan itu dia Anggi untuk sejauh ini informasi yang dapat kami sampaikan pada saat ini, Anggi. Baik, Bianca, dari lokasi ini kita mengenalnya ada Pasar Jiung di situ ya. Apakah ada aktivitas perdagangan atau juga kios yang ikut terbakar selain rumah-rumah warga, Bianca? Ya Anggi, untuk saat ini memang kalau kita lihat kondisi di mana berdekatan begitu ya antara pasar dan juga lokasi kediaman ataupun lokasi dari masyarakat ini. Tadi kami belum mengkonfirmasi lebih jelasnya totalnya berapa, tetapi tadi kami juga sempat melihat ada beberapa kios yang memang terbakar. Dan untuk jumlah pastinya saat ini akan kami pastikan, kami tanyakan lebih lanjut. Tetapi kalau kita lihat Anggi, berdasarkan data yang kami terima bahwa kebakaran yang terjadi saat ini terjadi melanda begitu, ada dampak yakni sebanyak 674 korban jiwa dan sebanyak 34 kartu keluarga atau KK yang terdampak. Jadi memang untuk saat ini kami akan konfirmasi lebih lanjut begitu khususnya untuk kios-kios, mengingat betul sekali Anggi bahwa lokasi ini berdekatan sekali dengan pasar. Jadi memang tadi ada sempat kami lihat ada beberapa pasar yang terdampak dan kita akan lihat lagi Anggi, kita akan melihat lagi untuk tenda-tenda pengungsian yang sudah didirikan karena tadi berdasarkan pantauan kami ini sudah bertambah. Bila pagi tadi pada jam 8 ada sekitar 6, tapi di pukul 11 siang ini sudah ada sekitar 10 tenda darurat begitu yang sudah berdiri, di mana ini adalah para korban-korban Anggi, ibu-ibu yang dan juga bapak-bapak serta keluarga yang kehilangan untuk rumah tinggalnya. Dan saat ini Anggi, kami juga akan berbincang. Selamat siang Bapak, Bapak mohon izin kami wawancara. Pak, boleh diceritakan tadi malam kondisinya seperti apa? Ini saya keluarga. Iya, Bapak, iya. Ya, penanggung jawab Bapak itu. Jadi kita cuman nengokin saudara yang lagi kena musibah. Bapak jadi hanya melihat secara langsung untuk saudara yang terkena musibah ya gitu ya Pak ya. Baik Anggi, jadi memang kalau kita lihat bahkan tadi ini adalah Bapak yang melihat begitu secara langsung untuk kerabat yang terkena musibah. Jadi memang tadi berdasarkan pantauan kami ini terlihat begitu di posko pengungsian, di tenda-tenda. Ini juga para korban yang terdampak ini sedang menikmati begitu sudah dipersiapkan untuk makanan-makanan yang, tetapi memang tadi kami juga konfirmasi lebih lanjut bahwa nantinya bantuan-bantuan baik itu untuk seperti alas tidur, tikar ataupun baju ganti saat ini memang masih dalam proses Anggi serta air bersih. Jadi memang tapi bila dibandingkan pagi tadi, siang ini jauh lebih baik Anggi. Jadi memang sudah ada beberapa tambahan begitu yang diberikan oleh pemerintah khususnya untuk menangani dan membantu para korban yang terdampak dari kebakaran malam tadi, Anggi. Baik, Bianca, di tenda-tenda warga yang mengungsi saat ini apakah sudah
tersedia aliran listrik misalnya untuk kebutuhan komunikasi mereka ya. Dan juga dari cerita warga sekitar apa yang kemudian masih sangat dibutuhkan saat ini. Ya Anggi, memang kalau kita lihat sejauh ini berdasarkan pantauan kami terkait dengan aliran listrik saat ini masih terus begitu, ini masih sejauh ini belum ada Anggi, jadi ini masih terus dibuat begitu. Tapi tadi kami berbincang begitu dengan salah satu korban, ini menceritakan bahwa memang salah satu hal yang dibutuhkan oleh para korban yang terdampak ini khususnya terkait dengan air bersih, Anggi. Jadi memang untuk air bersih ini masih jadi salah satu hal yang disampaikan oleh para warga untuk bisa segera mereka butuhkan begitu ya. Mereka harapkan ini bisa di-provide oleh pemerintah, dan juga memang terkait dengan baju ganti itu juga belum ada saat ini. Jadi itu mereka masih menunggu juga. Tetapi tadi berdasarkan pantauan kami, tadi kami juga sudah menanyakan kepada dinas terkait bahwa saat ini masih tengah diproses begitu Anggi. Jadi untuk beberapa bantuan yang saat ini akan disalurkan begitu untuk para warga. Dan Anggi, kalau kita lihat juga kejadian yang terjadi tepatnya pada pukul 20:55 ini, di mana api ini baru berhasil begitu dipadamkan sekitar pukul 1 malam tadi, di mana informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa sebanyak 35 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan, lebih dari 200 personil gabungan diterjunkan, dan ini terdiri begitu Anggi dari Gulkarmat, TNI, Polri, serta instansi terkait, di mana warga bahkan tadi kami juga sempat mendengarkan cerita dari mereka bahwa warga ini turut berjibaku membantu pemadaman serta mencoba begitu menyelamatkan harta benda, tetapi sayangnya memang karena api begitu cepat, oleh karena itu beberapa harta benda ini bahkan langsung lenyap begitu, oleh karena itu mereka tidak bisa menyelamatkan begitu untuk harta benda mereka. Tapi informasi juga yang kami dapatkan bahwa sebanyak 304 bangunan terdampak yang tersebar di RW 4 dan RW 05 dengan total sekitar 679 jiwa terdampak, dan sebagian warga masih berada di lokasi bahkan pada saat itu untuk menyelamatkan untuk harta benda. Dan saat ini Anggi, berdasarkan pantauan kami juga, ini bila Anda lihat di tenda darurat tengah dipersiapkan untuk instalasi listrik begitu. Jadi memang pihak dari BPBD DKI Jakarta juga berdasarkan pantauan kami ini juga memastikan begitu untuk kenyamanan juga bagi para korban yang terdampak. Dan saat ini Anggi, kami juga seperti ini dia kondisinya. Bapak Ibu mau membuat laporan kehilangan ATM, mungkin KTP, atau surat-surat berharga lainnya, mungkin surat motor, silakan. Kami menyiapkan pos di depan, posko dari Polsek Kemayoran. Ya, Ibu ya. Jadi kalau misalnya ada mau buat ini ya, laporan ya. Tolong kasih tahu keluarga Bu ya. Makasih Bu ya. Ya. Ya, tetap bersabar nanti ya. Makasih Bu. Tetap jaga barang bawaan ya Bu ya. Ya, selamat siang Bapak. Bapak izin ini untuk tadi yang di briefing atau yang disampaikan kepada para warga ini seperti apa ini Pak? Ya, tentunya ini sudah menjadi tugas kita bersama, khususnya untuk membantu masyarakat dalam hal ini di masyarakat yang berdampak di kebakaran semalam. Sementara ini di satu titik ini kita tumpukan untuk pengungsian secara keseluruhan dari RW 4 Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran ini bersama stakeholder yang ada ini. Bisa diketahui bersama kondisi sekarang sekitar 8 tenda, mungkin juga bisa bertambah lagi. Di sini warga dari RW 4 yang terdampak sekitar dari 500 kurang lebih jiwa, 300 KK, dan bangunan menjadi terbakar sekitar 250 unit. Pak, untuk saat ini terkait dengan apa begitu Pak yang menjadi penyebab dari kebakarannya, apakah sudah ada konfirmasi lebih lanjut? Maaf. Untuk alasan begitu Pak dari kebakaran itu terjadi, apakah sudah ada? Sementara masih kita dalam rangka penyelidikan ya. Informasi awal sementara ini dugaan dari konsulting listrik dari rumah atas nama Pak A. Kemudian sementara ini masih kita selidiki dengan Puslapor Polri. Terima kasih sekali Pak Agung untuk informasinya. Selamat bertugas kembali Bapak.
Jadi itu dia pemirsa, memang untuk sejauh ini bahwa para warga ini bahkan di briefing kembali, diingatkan kembali apabila kehilangan begitu, baik untuk barang-barang berharga ataupun surat-surat berharga, ini bisa segera melapor di posko yang sudah dipersiapkan. Jadi Anggi, memang kalau kita lihat tadi sudah dipersiapkan baik itu untuk dapur umum untuk memastikan bahwa para warga ataupun para korban terdampak ini terpenuhi begitu. Tadi juga kami sempat mendapatkan informasi bahwa setiap satu kali proses untuk pembuatan makanan bagi para korban terdampak ini dengan jumlah 679 ini dipersiapkan sekitar 1.000 porsi. Jadi memang untuk makan pagi, makan siang, dan makan malam ini dipersiapkan sekitar 3.000 porsi untuk memastikan begitu bahwa para korban yang terdampak ini terpenuhi begitu. Mengingat Anggi bahwa kondisi di mana para warga yang menyampaikan rasa sedihnya begitu kehilangan tempat tinggalnya, jadi memang mereka menyampaikan bahwa berharap untuk pemerintah dapat segera membantu, mengingat juga kalau kita lihat Anggi bahwa kejadian yang terjadi ini mengakibatkan sebanyak 679 orang kehilangan tempat tinggalnya. Anggi. Baik, Bianca, saya melihat visual Anda ini warga juga kembali ya ke lokasi rumah mereka untuk mengambil barang-barang yang mungkin masih bisa diselamatkan begitu. Nah, kondisinya Bianca dengan situasi yang di tenda seperti sekarang, bagaimana untuk pengawasan warga agar misalnya menghindari terjadinya penjarahan atau juga pencurian di sana? Anda melihatnya seperti apa di sana, Bianca? Baik Anggi, kalau kita lihat, jadi memang tadi saya tiba di lokasi sekitar 6:30 pagi, bahkan pada saat saya datang di sana kami melihat secara langsung para warga ini gotong royong, Anggi. Mereka mengambil beberapa harta benda ataupun barang-barang yang masih mampu diselamatkan. Tapi sayangnya tadi saya sempat mendengarkan keluhan begitu dari salah satu warga yang menceritakan bahwa tidak sempat begitu. Tetapi memang tadi para warga ini juga saling gotong royong, saling membantu. Jadi pagi tadi, bahkan dari dini hari tadi, karena kalau kita lihat Anggi, kebakaran yang terjadi tepatnya pada pukul 9 malam dan baru berhasil dipadamkan sekitar pukul 00.50 atau sekitar pukul 1 malam. Jadi prosesnya sendiri untuk kebakaran ini sekitar 4 jam. Dan setelah itu, berhasil didinginkan dan berhasil api padam itu pada pukul 5 pagi. Jadi memang setelah itu para warga langsung melihat, mengecek di rumah mereka masing-masing, Anggi, untuk melihat apakah masih ada begitu, Anggi, barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Karena seperti kesaksian ataupun cerita dari para korban yang terdampak bahwa kebakaran ini sangat cepat. Bahkan ada salah satu korban yang tadi rumahnya ini berada persis di lokasi, itu tidak sampai 5 menit api sudah langsung membakar, menghanguskan, dan dia menyampaikan ia hanya mampu menyelamatkan anaknya dan satu buah motor. Hanya itu, Anggi. Bahkan dia tidak bisa membawa barang-barang lainnya karena api begitu cepat dan dikhawatirkan ini akan membahayakan. Dan kita lihat, Anggi, memang sejauh ini kami rekan-rekan media ini sedang menunggu untuk kehadiran dari Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, yang diperkirakan ini akan tiba di lokasi untuk memantau langsung seperti apa situasi, mengingat kebakaran ini ada dampak yang sangat luar biasa, Anggi, di mana sebanyak 679 orang kehilangan tempat tinggal, bahkan tercatat kurang lebih 300 kakak begitu yang kehilangan tempat tinggalnya. Jadi memang, Anggi, tadi saya melihat begitu, saya mendengarkan secara langsung kesaksian ataupun cerita-cerita dari para warga ini, mereka sangat-sangat sedih karena begitu cepat dan begitu di mana api yang melalap dalam kurun waktu 5 menit, sehingga mereka menyampaikan bahwa mereka tidak mampu begitu untuk menyelamatkan harta benda. Jadi memang, Anggi, kalau kita lihat, ini dia saat ini di salah satu tenda pengungsian di mana ini adalah para ibu-ibu dan juga anak yang memang mereka masih terus begitu menunggu bantuan yang kita akan lihat bersama, Anggi, karena dari pagi hingga saat ini berdasarkan pantauan kami ini terus begitu berdatangan bantuan, baik itu dari Basnas, baik itu dari Dinas Kesehatan dan juga BPBD dan sejumlah instansi ataupun lembaga-lembaga terkait begitu, karena memastikan untuk para warga ataupun para korban terdampak ini mampu begitu untuk bisa dipenuhi begitu untuk setiap kebutuhannya, baik itu untuk makanan, minuman, dan juga air bersih. Serta tadi yang sudah saya lihat ada beberapa baju ganti yang sudah dibawa juga ke sini, dan juga memastikan begitu bahwa kondisi dari para pengungsi ini di tengah
kejadian ini mampu begitu dapat aman begitu, Anggi. Kembali ke studio, Anggi. Oke, baik, sebentar Bianca, kami menginformasikan kepada pemirsa ini adalah visual real time saat ini kondisi kebakaran, lokasi kebakaran. Tadi rekan kami juga berada di lokasi tenda pengungsian. Bianca, setelah penanganan darurat ya yang saat ini sedang dilakukan oleh Pemda, apakah sudah ada gambaran langkah pemulihan atau bantuan yang akan diberikan kepada warga yang kehilangan rumah? Karena kita lihat ini semuanya hancur. Baik, Anggi, memang kalau kita lihat terkait dengan bantuan yang diterima oleh warga begitu, khususnya untuk bantuan pemulihan seperti apakah itu seperti hunian sementara ataupun dalam bentuk lainnya, saat ini kami masih belum mendapatkan konfirmasi lebih lanjut. Tetapi memang kalau kita lihat tadi berdasarkan informasi yang disampaikan bahwa diperkirakan untuk tenda pengungsian ini akan berdiri selama 3 hari ke depan, tetapi akan ditambah lagi melihat lagi dari kondisi keadaan. Dan nanti kita akan tunggu, Anggi, dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno seperti apa konfirmasi lebih lanjut, khususnya begitu terkait dengan tindak lanjut begitu atas kebakaran yang terjadi dan apa yang akan diterima oleh warga begitu, mengingat, Anggi, seperti yang saya sampaikan bahwa sebanyak 679 warga yang terdampak dan sebanyak 300 kakak yang kehilangan tempat tinggalnya. Dan saat ini pemirsa, kami juga akan berbincang dengan salah satu korban. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Dengan Ibu siapa? Bu Titi. Baik, Bu Titi, Bu boleh diceritakan malam tadi seperti apa itu, Bu, kondisinya? Yaitu antara jam 9 kurang seperempat itu ada bau kabel kebakar gitu. Habis itu saya cabutin kabel-kabel saya, aku ciumin, itu nggak ada. Terus aku turun lagi, aku cabutin juga, aku cium nggak ada. Aku naik ke atas lagi, itu atas itu udah ada asap. Terus aku bawa anak saya turun, tak bawa ke depan pintu, aku naik lagi, aku pokoknya ngambil tas, udah api itu udah sebelah itu udah ada api. Aku cuma bisa ngambil tas, sama kunci motor, udah sama bawa anakku keluar, udah sama baju yang dipakai. Baik, Bu, jadi pada saat kejadian Ibu tapi sempat menyelamatkan anak begitu ya, Bu, ya, anggota keluarga dan juga tapi hanya tidak bisa membawa apa-apa, tapi hanya membawa 1 sepeda motor ya, Bu, ya. Ibu bisa diceritakan posisi rumah Ibu ini di mana begitu, Bu? Apakah dekat dengan titik kebakaran atau seperti apa, Bu? Rumah saya sama di tempat titik kebakaran itu mepet, dempel, jadi kalau dia kebakar, tempatku juga udah langsung, makanya nggak ada 5 menit langsung habis total. Iya, langsung merembet. Tapi tadi pagi, apakah kan tadi sempat begitu ya, Bu, setelah pendinginan itu, apakah Ibu sempat mengecek kembali ke lokasi tempat tinggal Ibu untuk melihat apakah masih ada begitu, sempat menyelamatkan, melihat-lihat kembali begitu, kira-kira apa yang bisa diselamatkan, sempatkah, Bu? Baru ini karena saya takut kan, karena udah kepikiran takut, masih panas kan, keadaan masih panas. Baru tadi itu aku mau menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan, ternyata udah habis semua, motor udah habis, apa kulkas, TV udah habis semua, nggak ada yang diselamatin lagi. Baik, Bu. Khususnya, Bu, apakah tadi Ibu juga sudah melaporkan begitu, Bu, untuk barang-barang hilang ataupun seperti surat-surat berharga juga tadi sudah disampaikan atau bagaimana ini, Bu? Udah kayak surat-surat yang kebakar, kayak KTP, kayak KK, kayak surat-surat motor, kayak gitu udah pada didata semua. Bu, mengingat pada saat ini kan ini ada ujian sekolah begitu ya, Bu, ya. Itu untuk anak sendiri bagaimana, Bu, tadi? Untuk hari ini tadi belum bisa masuk sekolah karena habis total, baju, seragam sekolah, sepatu, peralatan sekolah udah habis. Baju tinggal yang kita pakai aja. Jadi kita untuk sementara ini nggak bisa sekolah. Baik, Bu, untuk harapannya, Bu, untuk pemerintah seperti apa ini, Bu, di tengah kondisi saat ini, Bu? Ya, harapan kita untuk pemerintah, semoga kita diberi bantuan yang layaknya lah, kayak peralatan sekolah, kayak baju-baju, sampai sekarang belum ada baju-baju sama sekali. Terus kayak kayak daleman, pokoknya daleman. Terus kayak peralatan mandi, kayak
makanan sampai sekarang belum ada nasi, baru tadi pagi doang. Iya. Baik Bu, tapi untuk layanan lainnya begitu Bu, seperti air bersih atau ada hal-hal lain begitu Bu yang mungkin bisa disampaikan juga? Kalau air bersih belum ada ya, belum ada buat yang kita ini. Paling kita kalau mau kencing kita ke warga yang nggak kena kebakaran, kita numpang dulu ke sono gitu. Terima kasih sekali Ibu, turut berduka, semoga untuk rumahnya bisa segera ya Bu ya. Ya, dan itu dia Anggi, memang kalau seperti ini kondisinya, ini dia tendanya, jadi ini adalah tempat pengungsian bagi para warga. Ini di depan saya ada sejumlah tikar-tikar ataupun alas begitu, matras, di mana khususnya matras yang digunakan untuk para korban untuk bisa beristirahat sambil menunggu begitu untuk sejumlah bantuan ataupun baik itu seperti pakaian ataupun makanan, yang mana tadi juga kami sudah dengarkan begitu informasi yang disampaikan oleh para korban bahwa mereka kehilangan begitu Anggi untuk harta benda, bahkan mereka menceritakan dalam waktu yang sangat-sangat cepat begitu, kurang dari 5 menit langsung begitu terbakar begitu, dan mereka tidak bisa menyelamatkan untuk harta benda. Dan saat ini Anggi, Wakil Gubernur DKI Jakarta hadir begitu di lokasi. Dan kita akan tunggu bersama Anggi seperti apa respon dan informasi. Siapa ya? Lu lagi ngapain di situ, Dik? Belum datang. Ini tuh buat nyiapin audionya, tolong ini loh, butuh waktu loh, karena harus dicolokin di speaker loh ya. Jangan disuruh buat mepet follow terus ke Rano. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News. Kami hadirkan visual terkini berkenaan dengan kebakaran yang terjadi di Kemayoran. Sebelah kiri layar Anda adalah lokasi tenda pengungsian. Kondisi terkini Wakil Gubernur sudah hadir di sana untuk melihat situasi langsung pasca kebakaran. Di sebelah kanan Anda, pemirsa, ini adalah lokasi kebakaran.
Sampai siang hari ini warga masih berusaha untuk melihat puing-puing bangunan mereka dan mencari sisa-sisa kebakaran semalam apa yang bisa diselamatkan. Pantauan rekan kami di lapangan bahwa sejak pagi dari pihak pemerintah daerah sudah menyiapkan tenda pengungsian, kemudian tenda peralatan lainnya pendukung kebutuhan pengungsi. Kemudian juga sudah dibuat skema untuk bantuan makanan dan logistik hingga siang hari ini. Meskipun tadi pengakuan dari warga masih sangat membutuhkan bantuan pakaian, kebutuhan balita dan juga bayi, kebutuhan air bersih, dan kebutuhan lainnya. Di situasi seperti ini pemirsa, bahwa dari warga sangat berharap adanya informasi jelas nanti dari pemerintah daerah berkenaan dengan bagaimana nanti untuk proses kondisi kehidupan mereka dan juga rumah mereka. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.